Ketika kita berbicara tentang kekejaman masa perang, kebanyakan orang membayangkan pembantaian massal, kamp konsentrasi, atau kota yang hancur oleh bom. Tetapi ada satu episode yang lebih tenang, lebih tersembunyi, dan justru lebih menakutkan, karena sebagian besar kejahatannya dilakukan tanpa suara ledakan apapun. Klik tombol subscribe sebelum menonton, dan bergabunglah dalam perjalanan kita memahami sejarah dunia secara mendalam dan objektif. Di balik pagar kawat dan tembok beton, di sebuah kompleks penelitian besar di Pinfang, Manchuria, Jepang menciptakan tempat di mana batas etika manusia benar-benar runtuh. Tempat itu dikenal sebagai Unit 731. Tidak ada musik perang, tidak ada senapan mesin, tidak ada tank. Yang ada hanyalah ruang operasi, ruangan isolasi, laboratorium bakteri, dan manusia yang dijadikan bahan percobaan. Unit 731 lahir dari kombinasi ambisi, ketakutan, dan obsesi ilmiah yang berkembang di Jepang pada awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, banyak negara mulai menyadari bahwa perang di masa depan tidak lagi semata-mata soal senjata konvensional. Gas beracun yang digunakan di front Eropa telah membuka mata seluruh dunia. Manusia dapat menciptakan alat pembunuh massal yang bekerja secara sunyi, tak terlihat, dan mematikan. Jepang, negara yang tengah membangun kekuatan militernya dan terobsesi menjadi kekuatan dunia, melihat peluang besar di sana. Di antara mereka, satu nama muncul sebagai motor utama, Shiro Ishii. Ishii bukan sekedar dokter militer biasa. Kepribadiannya kuat, penuh karisma, tetapi dengan sisi gelap yang perlahan muncul seiring ambisinya berkembang. Ia ahli persuasi. Jika Ishii menginginkan sesuatu, ia tahu bagaimana membuat orang yang lebih tinggi pangkatnya mendukung gagasannya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan bahwa senjata biologis adalah masa depan perang, bahwa Jepang harus mempelajarinya sebelum negara lain melakukannya, dan bahwa demi kepentingan nasional, batas etika harus dikesampingkan. Ia selalu berkata bahwa perang adalah situasi luar biasa, dan dalam situasi luar biasa, metode luar biasa harus digunakan. Jepang memiliki masalah. Mereka kekurangan ruang, kekurangan tempat untuk eksperimen yang melibatkan organisme berbahaya, dan terutama tidak bisa menggunakan manusia sebagai percobaan jika ingin menghindari kecaman dunia. Tetapi semua hambatan itu hilang ketika mereka menguasai Manchuria pada tahun 1931. Wilayah luas ini dikendalikan sepenuhnya oleh tentara kuantum. Pemerintahan boneka Manchukuo hanya simbol. Kekuasaan nyata ada di tangan perwira Jepang. Dan dalam pandangan Ishii, Manchuria adalah laboratorium raksasa tanpa batas. Disinilah ia melihat peluang yang tidak mungkin ia dapatkan di Jepang. Dengan dukungan penuh dari perwira militer, Ishii membangun fasilitas awal penelitian. Namun, segera ia ingin yang lebih besar, lebih luas, dan lebih lengkap. Ia memimpikan kompleks penelitian biologis terbesar di dunia, tempat di mana manusia dapat diperlakukan sebagai objek penelitian tanpa batas. Pada tahun 1936, pembangunan Unit 731 dalam skala besar dimulai di Pinfang, dekat Harbin. Kompleks ini menjadi begitu besar, sehingga seperti kota kecil tersendiri, lengkap dengan pabrik, klinik, laboratorium, rumah sakit, barak tentara, gudang logistik, dan area isolasi yang sangat dijaga. Bagian paling rahasia dari kompleks ini adalah Blok Rho dan Blok H, tempat tahanan dikurung, diinfeksi penyakit, dan dibedah hidup-hidup. Tidak ada yang pernah keluar dari blok ini dalam keadaan hidup. Di tembok laboratorium, catatan eksperimen tersusun rapi, menggambarkan bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap penyakit mematikan pada setiap tahap. Para peneliti mencatat suhu tubuh, denyut jantung, perubahan warna kulit, hingga aroma bau pada tubuh yang sekarat. Para tahanan tidak diberi nama, mereka diberi nomor, atau lebih tepatnya, mereka disebut maruta atau balok kayu. Kata itu dipilih bukan hanya untuk menyamarkan kegiatan, tetapi sebagai upaya psikologis untuk memutus empati. Jika seseorang setiap hari mendengar bahwa orang itu hanyalah balok kayu, lama-lama mereka benar-benar memperlakukannya bukan sebagai manusia. Sebagian besar maruta adalah warga sipil Tiongkok. Namun, seiring eskalasi perang, tahanan berasal dari berbagai bangsa, Rusia, Mongolia, Korea, bahkan ada tahanan dari sekutu yang tertangkap di wilayah Asia Timur. Setiap hari, para tahanan dikirim ke ruang eksperimen berbeda. Salah satu eksperimen paling kejam adalah pembedahan hidup-hidup. Banyak eksperimen dilakukan tanpa anestesi, bukan karena kekurangan alat, melainkan karena anestesi dianggap dapat mengubah kondisi organ. Para dokter ingin melihat bagaimana penyakit menghancurkan tubuh dalam kondisi alami. Mereka membedah tahanan untuk melihat penyebaran bakteri pes dari kelenjar getah bening. Mereka memotong paru-paru untuk melihat bagaimana tuberkulosis menyebar. Mereka mengambil bagian otak, sementara korban masih merasakan sakitnya. Semua dicatat secara ilmiah, dingin, dan mekanis. Ada eksperimen suhu ekstrim. Tahanan dikeluarkan keluar gedung saat suhu mencapai puluhan derajat di bawah nol. Tangan atau kaki mereka disiram air agar membeku lebih cepat.
Setelah beku, anggota tubuh dipukulkan dengan tongkat hingga terdengar suara seperti memukul kayu. Di ruang lain, tahanan dipanaskan hingga suhu panas ekstrim, menyebabkan dehidrasi fatal. Para peneliti ingin tahu bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap kondisi ekstrim yang mungkin terjadi dalam peperangan. Eksperimen tekanan udara dilakukan di ruang sempit, tempat udara dipompa keluar perlahan-lahan. Tubuh manusia ketika berada di tekanan yang sangat rendah tidak langsung mati. Ada proses panjang yang brutal. Paru-paru mengembang, pembuluh darah pecah, mata kadang menonjol keluar. Semua itu dicatat sebagai data medis. Di ruang lain, para tahanan dipaksa menghirup gas beracun dalam jumlah kecil. Tujuannya adalah memahami efektivitas gas tertentu pada kondisi tubuh berbeda. Ada juga tahanan yang diberikan transfusi darah hewan. Isi ingin tahu, apakah darah hewan dapat darurat digunakan dalam pertempuran? Jawabannya jelas, tidak. Tetapi, percobaan itu tetap dilakukan berulang kali. Salah satu bagian paling kelam adalah eksperimen penyakit seksual. Para peneliti menyebarkan penyakit seperti sifilis dengan cara paksa untuk melihat bagaimana penyebarannya pada pria dan wanita dari berbagai usia. Mereka mencatat bagaimana gejala berkembang, bagaimana tubuh merespons, dan bagaimana penyakit itu merusak organ internal. Untuk menutupinya, mereka menyebut penelitian itu penelitian pencegahan penyakit seksual untuk tentara Jepang. Pada kenyataannya, itu adalah eksploitasi manusia secara brutal. Kekejaman Unit 731 tidak berhenti di dalam laboratorium. Mereka mengembangkan senjata biologis skala besar melalui pengujian lapangan langsung pada desa dan kota. Pes, kolera, antraks, tifus, semua dilepas ke permukiman penduduk sipil. Pesawat Jepang menjatuhkan bom keramik berisi kutu terinfeksi pes. Bom itu dirancang agar pecah sebelum menyentuh tanah, melepaskan ribuan kutu yang kemudian menyebar ke manusia dan hewan. Dalam beberapa kasus, mereka mencemari sumber air dengan bakteri kolera. Para peneliti kemudian mengikuti penyebaran penyakit, menghitung berapa banyak yang terinfeksi, bagaimana penyakit itu bergerak dari satu rumah ke rumah lain, dan seberapa cepat sebuah desa bisa musnah. Ada desa di provinsi Zhejiang dan Hunan yang hampir seluruh populasinya hilang karena penyebaran bakteri buatan Unit 731. Yang tragis, beberapa wabah tidak berhenti setelah pasukan Jepang mundur. Penyakit itu tetap ada, dan bahkan setelah perang berakhir, orang-orang di wilayah itu masih terkena wabah yang awalnya berasal dari eksperimen Jepang. Ketika perang berubah arah dan Jepang mulai terdesak, Ishii tahu waktunya semakin sedikit. Pada tahun 1945, ketika Uni Soviet bergerak cepat ke Manchuria, Unit 731 menerima perintah paling dingin: hapus semua bukti, hancurkan fasilitas, dan hilangkan semua tahanan. Ribuan tahanan dibunuh dalam hitungan hari. Para penjaga menembak sebagian dari mereka, sebagian lagi diracuni, dan sebagian dibakar hidup-hidup bersama bangunan yang diledakkan. Para peneliti meninggalkan fasilitas dengan data eksperimen dan berusaha kembali ke Jepang. Yang mengejutkan dunia setelah perang bukan hanya apa yang dilakukan Unit 731, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Banyak orang berharap pelaku kekejaman seperti itu dihukum seperti ilmuwan Nazi dalam pengadilan Nuremberg, tapi kenyataannya jauh berbeda. Amerika Serikat yang sedang memasuki perang dingin melihat bahwa data eksperimen Unit 731 sangat berharga. Data itu berasal dari eksperimen manusia hidup, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh negara manapun dengan etika modern. Amerika memberikan kekebalan penuh kepada Shiro Ishii dan para dokter Unit 731 sebagai imbalan atas seluruh data mereka. Ishii kembali ke Jepang sebagai orang bebas. Ia hidup dengan nyaman hingga akhir hayatnya, bahkan sempat menjadi konsultan medis. Sementara itu, pengadilan yang benar-benar menghukum anggota Unit 731 hanya dilakukan oleh Uni Soviet di Khabarov pada tahun 1949. Dalam pengadilan itu, beberapa perwira dihukum, tetapi tokoh utama, termasuk Ishii, tetap lolos. Selama puluhan tahun, Jepang secara resmi tidak membicarakan Unit 731. Sekolah-sekolah tidak mengajarkannya, pemerintah tidak mengakuinya. Para korban dan keluarga korban tidak pernah mendapat permintaan maaf resmi. Perlahan-lahan, kebenaran mulai muncul ketika mantan perawat, dokter junior, atau tentara tingkat rendah mulai bersaksi. Ada yang mengaku tidak tahan dengan rasa bersalah. Ada yang mengatakan selama bertahun-tahun mereka tidak bisa tidur karena memori jeritan para tahanan. Ada yang menangis ketika menceritakan bagaimana mereka dipaksa menyuntikkan bakteri ke tubuh manusia yang sudah putus asa. Kesaksian-kesaksian ini membuka pintu sejarah yang selama puluhan tahun terkunci rapat. Hingga sekarang, Unit 731 tetap menjadi simbol dari bagaimana ilmu pengetahuan dapat kehilangan nilai moral ketika berada di tangan yang salah. Tempat ini adalah pengingat bahwa perang bukan hanya mematikan karena peluru atau bom, tetapi karena manusia mampu menciptakan sistem yang begitu dingin, begitu mekanis, dan begitu efisien dalam menghilangkan nyawa tanpa sedikit pun terasa seperti tindakan manusia. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.